Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Pak Heru. Iya, bagaimana kabar Bu Nila? Alhamdulillah sehat Pak Heru. Pak Heru sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Nila. Begini Bu Nila, sebelum Bu Nila melakukan coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu. Pelaksanaan coaching ini nanti akan saya amati, kemudian akan saya nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada kunci, dan bagaimana kunci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nila, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, seperti itu Bu Nila ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu Nila, kompetensi apa akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Itu Pak, kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu ada 2 Pak, yaitu tentang mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menjadi coach bisa menemukan langkah-langkah solusi dan permasalahannya. Oh iya Bu. Kemudian indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya tadi Pak. Oh demikian dulu ya Bu. Untuk pra-observasinya, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap kunci. Terima kasih Pak Heru atas kesempatannya, saya akan melakukan dengan baik. Ya silahkan Bu. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Mbak Titi. Tumben kesini ada apa? Iya, maaf Bu Nila ada waktu sebentar Mbak. Oh ada Pak Titi, salam kita Pak Titi. Monggo, Pinara. Permisi Bu Nila ya. Monggo. Ada apa Pak Titi? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu, tapi bisa dikatakan juga kurang baik Bu. Oh, kenapa Pak Titi kok kurang baik ya? Ini Bu Nila, ini ada sedikit permasalahan Bu. Kemarin itu kan ada supervisi dari Bapak Pengawas. Ya, Bapak Pengawas, ternyata ini ada sesuatu pada diri saya pada saat mengajari, ada yang dikritik Bu saya itu. Oh gitu ya Pak Titi. Jadi apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Pak Titi tadi? Ini Bu Nila, saya itu berharap nanti setelah sharing dengan Bu Nila ini saya lebih tenang begitu Bu. Mungkin nanti ya kita atau saya bisa menemukan solusinya Bu. Setelah nanti kita berdiskusi begitu Ibu. Terus mungkin ada lagi nggak yang ingin Pak Titi dapatkan dari kita ngobrol nanti Pak? Oh ya, ya tentunya nanti saya bisa menemukan solusinya Bu dengan permasalahan saya ini Bu. Ya semoga saja Pak Titi ya, kita nanti setelah ngobrol Pak Titi dapat menemukan solusinya seperti apa. Sekarang silahkan Pak Titi untuk menceritakan kejadiannya seperti apa. Ya tadi sudah saya sampaikan sedikit Bu. Kemarin itu pas hari Selasa kan ada supervisi dari Bapak Pengawas. Nah terus terang Bu, saya itu dapat teguran sama Bapak Pengawas itu Ibu. Oh, kok bisa ya Pak dapat teguran? Teguran seperti apa yang bisa sama Pak Titi kemarin itu? Menurut saya sih sebetulnya tidak serius Bu, tapi ya tetap itu menjadi ganjaran bagi saya Bu. Sehingga makanya saya mendatangi Bu Nila ini untuk ya sharing lah gimana baiknya begitu. Oh tidak serius ya Pak, kalau begitu ya seperti apa ya Pak? Ya ini Bu, Bapak Pengawas itu mengkritik saya karena dalam pengajaran ini
yang saya lakukan ini ada yang menurut Bapak pengawas ini kurang pas begitu. Oh iya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Didik dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Bapak pengawas menegur Pak Didik itu? Gini Bu, sepertinya Bapak pengawas ini kurang berkenan kalau saya mengajar ini tidak menggunakan buku paket yang dari dinas itu Ibu. Oh, terus bagaimana tanggapan Pak Didik ketika Bapak pengawas itu memberikan kritik kepada Pak Didik? Saya sejujurnya sudah menyampaikan Bu, alasan saya kenapa saya tidak menggunakan buku yang dari dinas pendidikan itu. Karena saya sendiri sudah punya literatur Bu. Dan menurut saya literatur yang saya gunakan ini sudah cukup lah buat anak-anak untuk sesuai dengan tuntutan kurikulum. Terus juga literatur yang saya gunakan ini juga menarik anak-anak. Dan menurut saya Bu ya, dari anak-anak sendiri juga antusias dengan yang saya lakukan selama ini Bu. Oh begitu Pak masalahnya. Kalau begitu izinkan saya untuk bertanya ya Pak Didik ya. Selama ini apa saja yang Pak Didik lakukan di dalam proses pembelajaran di kelasnya Pak Didik seperti apa? Ya seperti tadi yang saya ceritakan Bu, ya saya juga selain menggunakan literatur yang relevan dengan kurikulum sekarang ini, saya juga menggunakan video Bu. Ya film animasi juga menggunakan PPT Bu. Oh gitu. Yeah. Kalau saya boleh tahu nih Pak G, alasannya Pak Didik kenapa toh kok nggak menggunakan buku paket itu, kenapa Pak alasannya? Ya seperti tadi Bu sudah sampaikan, karena saya sudah merasa cukup dengan literatur yang saya punya. Karena menurut saya Bu, anak-anak ini sudah cukup istilahnya cukup paham lah kalau saya ajar dengan literatur yang saya pakai selama ini tanpa menggunakan yang dari buku dari cabang dinas itu Ibu. Oh, sebenarnya itu bagus Pak Didik. Menurut Pak Didik, bagaimana hasilnya saat Pak Didik mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dari profil pelajar Pancasila itu berpihak pada murid dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya betul Bu ya. Kenapa ya saya ini kok nggak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih di bawah KKTB Bu. Oh, nah itulah Pak Didik pentingnya buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ada seperti ini, supaya Pak Didik menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga, tidak hanya dari literatur seperti film dan sebagainya. Itu Pak Didik. Iya Bu ya, saya pikir juga ada benarnya ya yang disampaikan oleh Bapak pengawas Bu ya. Iya, jadi setelah ini Pak Didik bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Didik? Terus terang Bu, setelah tadi saya sharing dengan Bu Nila, ini saya lebih tenang Bu. Artinya yang selama ini kok saya istilahnya menggerutu karena dikritik oleh Bapak pengawas, itu ternyata saya salah terima Bu. Ternyata itu juga untuk kebaikan saya Ibu. Iya. Ada lagi nggak yang membuat Pak Didik itu merasa resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Bu adalah karena Bapak pengawas ini menyampaikan ke Bapak kepala sekolah. Nah saya terus terang aja saya takut nanti juga dapat teguran Bu dari Bapak kepala sekolah karena kemarin saya tidak memakai buku paket Ibu. Oh ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Didik merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi itu ya, karena Pak Didik tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas mengingatkan Pak Didik memberikan argumennya, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya pada Bapak kepala sekolah itu ya Pak Didik ya. Iya. Ini Bu, kalau dengan kejadian kemarin menurut Bu Nila, apakah nanti saya akan dipanggil oleh Bapak kepala sekolah Bu? Karena istilah saya nggak mau menggunakan buku paket. Jadi gini Pak, menurut saya untuk masalah ini Pak Didik bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Pak Didik dapat teguran dari Bapak kepala sekolah, Pak Didik sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Pak Didik untuk dalam proses pembelajaran nanti Pak.
Seperti itu. Iya, mudah-mudahan Bu. Ya artinya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan alasan kepada Bapak Kepala Sekolah Bu. Ya, amin, amin. Iya. Jadi selanjutnya, Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Bu adalah karena Bapak pengawas ini menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Nah saya terus terang aja saya takut nanti juga dapat teguran Bu dari Bapak Kepala Sekolah karena kemarin saya tidak memakai buku paket Ibu. oh ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Didik merasa tidak nyaman adalah saat di supervisi itu ya, karena Iya, Pak Didik tidak menggunakan buku paket Betul, sebagai Bu. sumber belajar, Iya. dan ketika pengawas mengingatkan Pak Didik akan memberikan argumennya, Iya. sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya pada Bapak Kepala Sekolah gitu ya Pak Didik ya. Iya, ini Bu, kalau dengan kejadian kemarin menurut Bu Nila, apakah nanti saya akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah Bu? Karena istilah apa ini saya nggak mau menggunakan buku paket. Nah, jadi gini Pak, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Didik bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Pak Didik dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Didik sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Pak Didik untuk dalam proses pembelajaran nanti Pak. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan Bu. Ya artinya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan alasan kepada Bapak Kepala Sekolah Bu. Ya, amin, amin. Iya. Jadi selanjutnya, Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Bu adalah karena Bapak pengawas ini menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Nah saya terus terang aja saya takut nanti juga dapat teguran Bu dari Bapak Kepala Sekolah karena kemarin saya tidak memakai buku paket Ibu. oh ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Didik merasa tidak nyaman adalah saat di supervisi itu ya, karena Iya, Pak Didik tidak menggunakan buku paket Betul, sebagai Bu. sumber belajar, Iya. dan ketika pengawas mengingatkan Pak Didik akan memberikan argumennya, Iya. sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya pada Bapak Kepala Sekolah gitu ya Pak Didik ya. Iya, ini Bu, kalau dengan kejadian kemarin menurut Bu Nila, apakah nanti saya akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah Bu? Karena istilah apa ini saya nggak mau menggunakan buku paket. Nah, jadi gini Pak, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Didik bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Pak Didik dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Didik sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Pak Didik untuk dalam proses pembelajaran nanti Pak. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan Bu. Ya artinya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan alasan kepada Bapak Kepala Sekolah Bu. Ya, amin, amin. Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya sebetulnya itu takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi ini adalah urusan dengan atasan kita Bu. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Didik merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Didik rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Didik lakukan untuk menjalankan rencana ini? Adakah batas deadline-nya untuk melakukannya Pak Didik? Ini Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku paket Ibu. Kemudian secepatnya saya juga akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau bisa saya akan pergi menemui Bapak pengawas Ibu. Ya, itu sebuah rencana yang bagus Pak Didik. Terus dukungan apa yang Pak Didik butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak Didik? Ini Bu, dukungan yang saya butuhkan tentunya dari rekan-rekan sejawat, teman-teman guru, Ya. kemudian juga mungkin juga semua komunitas yang ada di sekolah. Kemudian sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Bu. Ya mungkin satu saat ada teman yang tidak menggunakan
buku paket, nanti saya juga bisa mengingatkan, saling mengingatkan lah Bu, istilahnya begitu. Wah, ini ide yang bagus Pak sekali Pak Didik. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin Bu. Ya, dan ini Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Nila. Sama-sama, Pak Mohon Didi. maaf kalau mengganggu waktunya. Nopo-nopo. Terus terang saya sudah merasa lega sekarang Bu setelah Alhamdulillah. berdiskusi dengan Bu Nila. Alhamdulillah Pak Didik ada masalah tenang. Terus dengan boleh pamit. Pak. Ya, Ya. saya Bu apa? Oh, belum. Enggak ada. Ini Bu, karena saya kira sudah cukup, saya mohon diri Bu. Kebetulan ini habis ini ada masuk jam 3, saya ke jam Nggih. kelas. Nggih, monggo Pak Didik, saya juga Terima ada kasih. keperluan. Nggih, sekali lagi terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya. Nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Didik. Nggih. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Pak Heru. Ibu tadi sudah melakukan kegiatan kucing dengan kuci ya Bu ya? Iya Pak, alhamdulillah sudah Pak Heru. Nah, sebelum penutupan ya Bu Nila, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan kucing dengan Alur Tirta Pak Heru, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Heru. Sehingga Alur Tirta tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak Heru. Oh iya, seperti itu ya Bu. Menurut saya sebagai observer, proses kucing tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan Alur Tirta. Sudah sesuai dengan prinsip kucing, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan kedua Bu Nila, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nantinya bisa melakukan kucing yang lebih baik lagi Pak Heru. Oke Bu Nila, semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Bu Nila. Assalamualaikum Pak Heru, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Pak Didik? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Heru. Begini Pak Heru, sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak tentang pelaksanaan coaching. Ini nanti akan saya amati dan saya nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan Pak Heru, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ini Pak Heru, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Ya, terima kasih Pak Didik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu sebagai saya kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua ini Pak Heru, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Heru?
Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, gitu ya. Ya, Terus ini kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Pak Heru. ya. Indikator bagaimanakah yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin Kuci bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya sendiri, ya, Pak. Oh, gitu. Terus pertanyaan yang terakhir ya Pak. Iya. Indikator bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin Kuci bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya, Pak. Demikian dulu ya Pak untuk pra observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap Koci. Terima kasih Pak Didi untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Nila. Ada apa Bu Nila? Saya ingin ngobrol dengan Pak Heru ini. Bisa nggak Pak Heru? Bisa, silahkan duduk Bu. Terima kasih Pak Heru. Pak Heru gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nila, kabar saya baik. Ada apa ya Bu Nila? Itu Pak Heru, saya ingin ngobrol dengan Pak Heru. Iya. Ada sedikit yang ingin saya curhatkan dengan Pak Heru. Kira-kira Pak Heru ada waktu apa tidak? Alhamdulillah hari ini saya bisa, saya ada waktu luang. Monggo Bu Nila mau cerita apa? Begini Pak, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid itu di kelas saya kurang antusias Pak dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid saya Pak di kelas Pak. Masih banyak yang mengantuk, banyak yang ngobrol sendiri, dan itu berdampak pada hasilnya anak-anak Pak. Hampir 50% itu di bawah KTP Pak. Oh seperti itu Bu ya. Yeah. Jadi dari obrolan kita ini apa yang Bu Nila harapkan? Saya mengharapkan solusi Pak dari permasalahan tentang ini, tentang antusias menurut saya di kelas Pak. Jadi saya bisa menemukan solusinya gitu Pak. Iya, ya. Menurut Bu Nila, apa saja yang membuat murid-murid kok kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Bu Nila sehingga berdampak pada nilai anak-anak yang kurang di bawah KKTP tadi, Bu? Apa yang menyebabkan hal itu? Kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan menurut saya itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajarannya sebenarnya sedikit membosankan Pak, selalu monoton. Saya juga terlalu dominan Pak dalam pembelajaran di kelas, jadi anak-anak itu kurang terlibat. Saya lebih aktif daripada siswanya, seperti itu Pak. Terus siswanya juga kurang saya beri waktu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran Pak. Oh seperti itu Bu. Menurut Bu Nila, apa yang bisa membuat anak-anak itu lebih aktif, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran itu menurut Bu Nila bagaimana? Menurut saya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik Pak. Mungkin mereka tuh ingin pembelajaran itu di luar kelas seperti itu, tidak hanya di dalam kelas, atau mungkin juga anak-anak juga ingin dapat dari media yang lainnya Pak, seperti video pembelajaran seperti itu Pak, kayaknya sedikit membosankan. Oh kalau begitu saya sependapat dengan Bu Nila. Lalu menurut Bu Nila, apa yang bisa membuat murid-murid tidak bosan, asik mengikuti pembelajaran, lebih enjoy, lebih nyaman mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Jadi itu anak itu lebih banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga tidak monoton Pak. Tidak itu melulu yang disampaikan kepada anak-anak. Bisa disebutkan ice breaking mungkin ketika anak-anak itu merasa bosan, ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan lebih mengena pada anak Pak. Oh seperti Bu, bagus Bu. Lalu mengenai nilai murid tadi Bu, yang hampir 50% di bawah KKTP, apa yang menyebabkan hal itu Bu?
Kemungkinan itu Pak, sumber belajarnya kurang Pak. Saya hanya menggunakan itu saja. Jadi itu anak-anak itu literasinya itu, literaturnya itu masih kurang Pak. Hanya berpatok pada itu saja. Kalau boleh tahu ya Bu ya, selama ini Bu Nila menggunakan sumber belajar seperti apa? Saya hanya menggunakan itu Pak, buku teks yang ada di perpustakaan saja, tidak ada yang lainnya. Itu saja Pak yang saya gunakan. Oh seperti itu. Mungkin ada sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan oleh Bu Nila? Mana saya sempat merenungkan sih Pak. Sepertinya bisa menggunakan video yang ada di YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Pak, seperti TikTok atau Reels di Instagram Pak. Kebetulan sekolah saya memiliki Chromebook Pak, yang jumlahnya mencukupi jumlah siswa di kelas saya. Mungkin itu juga digunakan ya Pak ya, kira-kiranya ya Pak. Nah itu Bu, betul sekali. Saya yakin dengan Ibu menggunakan beraneka ragam media pembelajaran, strategi pembelajaran, saya yakin akan memacu antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dan akhirnya akan berdampak pada naiknya nilai anak-anak yang Ibu ajar. Ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang asik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, membuat bacaan flipbook, dengan memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran. Itu Pak. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan dengan Ibu menggunakan Chromebook tadi, anak-anak bisa semua terfasilitasi sehingga keberhasilan nilai anak-anak bisa di atas KKTP yang seperti Ibu harapkan. Ya Pak, mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang asik dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi dengan murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar Pak. Dan saya juga akan membuat diri saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan pembelajarannya di murid-murid Pak, seperti pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak. Saya juga akan mengajak anak-anak tidak hanya belajar di kelas saja, saya akan mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Jadi anak-anak tuh menyatu dengan alam Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan dan anak-anak bisa semua terfasilitasi, semua nilainya bisa naik, semua bisa merasakan dari rencana yang Ibu harapkan tadi rencanakan. Amin, amin. Makasih ya Pak Heru atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak dan anak-anak menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa. Nah sekarang perasaan Ibu bagaimana setelah mendapatkan kucing telah cerita ke saya tadi? Saya merasa senang Pak, merasa lega, sudah nggak ada beban, nggak ada yang mengganjal lagi. Saya sekarang lebih semangat lagi untuk mengajar anak-anak. Ada hal yang baru yang ingin saya lakukan Pak di kelas saya. Ya, alhamdulillah dari cerita tadi saya bisa bermanfaat bagi Bu Nila, bisa memberi kucing sehingga Bu Nila bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan Bu Nila. Ya, terima kasih Pak Heru. Iya, sama-sama. Nah, itu saja Pak yang sudah saya ingin sampaikan kepada Pak Heru. Sekarang saya tak kembali ke kelas lagi ya Pak, waktunya anak-anak sudah selesai olahraganya. Oh iya, silakan Bu Nila. Makasih Pak Heru. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Didi. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan kucingnya. Iya Pak, alhamdulillah sudah selesai Pak. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan.
Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Saya sudah melakukan kegiatan kucing dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi sendiri, Pak. Oh ya. Menurut saya sebagai observer, proses kucing tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan prinsip kucing, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan kedua ini, Pak, Ya. kompetensi apa? Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing tadi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta, sehingga nantinya bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, Pak. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Demikian, Pak, observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak Didi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Nila. Alhamdulillah, kabar baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Begini Pak Didi, sebelum melakukan kucing saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Pak Didi. Iya, Bu. Pelaksanaan kucing ini nanti saya amati dan saya nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan Iya, Bu. bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada kuci dan bagaimana kuci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang Pak Didik sampaikan, dan juga harus sesuai dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Pak Didik, kompetensi apa yang ingin Pak Didik kembangkan pada kucing kali ini? Oh ya, ini Bu, kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Pak Didik, kompetensi apa yang ingin Pak Didik kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh gitu ya Pak Didik. Pertanyaan terakhir ya Pak Didik ya, indikator bagaimana yang ingin Pak Didik dapatkan dalam proses kucing kali ini? Saya ingin Cace bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya, Bu. Iya, ini sekali lagi ya Pak Didik, mohon maaf banyak Iya, Bu. pertanyaannya. Indikator bagaimana yang ingin Pak Didik dalami dalam proses kucing kali ini, Pak? Saya ingin bahwa nanti Coce ini bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya, Bu. Dimainkan dulu Pak Didik yang untuk observasinya, silahkan Pak Didik melakukan kucing terhadap kutnya. Terima kasih. Terima Pak. kasih, Bu, untuk kesempatan yang diberikan. Sama-sama Pak Didik. Assalamualaikum, Pak Didi. Waalaikumsalam, Pak Heru. Tumben, Pak Heru. Ada apa ya ini? Iya, Pak Didi. Apakah Pak Didi hari ini ada waktu sebentar? Oh, hari ini ya? Oh ya, kebetulan ini jam pertama sampai jam keempat. Ini saya tidak ada jam mengajar. Nanti setelah istirahat, saya baru mengajar. Oh, silakan duduk, Pak Heru. Iya. Maaf, Pak, ya mengganggu. Ya, silakan duduk, Pak Heru. Bisa. Maaf, Pak Heru. Ini kalau saya melihat Pak Heru kok kelihatannya kok ada yang dipikirkan ya. Kira-kira ada masalah apa ini, Pak Heru? Kok tumben nemui saya?
Iya Pak, saya ada masalah dengan kelas 11 TKR Pak. Saya bingung Pak. Saya agak galau sebenarnya Pak. Memangnya ada permasalahan apa ya Pak ya di 11 TKR? Kan saya kira kok kelasnya baik-baik saja. Ada apa nggih? Ya, gini Pak, saya itu merasa bahwa saya itu sudah mengajar anak-anak. Saya sudah serius dalam mengajar. Iya. Tapi kenyataannya anak-anak kurang antusias dalam belajar. Anak-anak nilainya kok dalam satu kelas itu di bawah 75% tidak memenuhi dalam KKTB, Pak. Oh gitu Pak ya. Kira-kira nih Pak Heru, yang membuat siswa nilainya rendah ini, kalau menurut pengamatan Pak Heru selama ini, kenapa ya Pak ya? Mungkin itu kesalahan siswa sendiri, Pak. Cuma saya kok juga introspeksi diri. Sepertinya saya juga salah dalam mengajar, Pak. Iya. Nggak apa-apa nanti Tikan. Terus ini Pak Heru, pada saat pembelajaran anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran Pak Heru yang sampaikan? Kira-kira antusias enggak? Pada saat Pak Heru mengajar itu anak-anak kira-kira itu termotivasi apa tidak? Anak-anak motivasinya rendah, Pak. Saya itu merasa bahwa anak-anak sebenarnya itu juga malas, Pak. Gitu ya Pak ya. Ya. Dan bila dalam pembelajaran anak itu sering ramai, tidak fokus dalam mengikuti pelajaran. Sudah saya ingatkan anak-anak itu, Ya. saya tegur, tapi efeknya cuma sebentar, Pak. Serang beberapa waktu mereka sudah ramai lagi, tidak gitu, fokus Pak, lagi. itu ya. Iya, Ya, Pak. saya diingatkan sama lagi. Terus ini Pak Heru, mungkin pada saat pembelajaran anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Pak Heru sampaikan? Kalau saya lihat anak-anak kurang antusias, Pak, dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka kurang fokus, mereka ngobrol sendiri dengan temannya, sehingga Ya. dampaknya nilai mereka juga tidak bisa mencapai KKTP tadi, Pak. Iya. Jadi gini Pak Heru ya, jadi motivasinya anak-anak ini agak kurang ya Pak Heru ya. Terus juga tidak fokus dan tidak konsentrasi pada saat pembelajaran. Kemudian biasanya Pak Heru dalam pembelajaran ini menggunakan cara atau metode yang gimana Pak ya untuk ke anak-anak ini pada saat pembelajaran? Biasanya saat pembelajaran saya memakai modul yang diberikan dari cabang dinas pendidikan itu, Pak. Oh itu, ya. Kemudian ada juga saya menggunakan LKS Ya. yang terbitan dari 3 serangkai Oh itu, Pak. itu ya, sama saya juga gunakan itu Pak Heru. Selain itu, saya juga memberi catatan di papan tulis, Pak. Gitu Pak ya. Harapan saya itu anak-anak bisa mendapatkan materi tambahan yang banyak. Semoga anak-anak mencatat, akhirnya dia memahami. Tapi kenyataannya pada waktu mencatat mereka tambah ramai, Pak. Iya, gitu Pak Heru ya. Iya. Ya, gini Pak Heru ya. Jadi Pak Heru dalam pembelajaran di kelas 11 TKR yaitu mengajar dengan itu tadi ya metode atau cara yang disampaikan Pak Heru tadi. Iya. Dan mencatat di papan tulis ya Pak ya. Iya, Pak. Terus Pak Heru apakah sudah pernah mencoba dengan misalkan dengan inovasi baru atau inovasi lain atau dengan cara lain Pak Heru? Saya pernah, Pak, mencoba. Anak-anak saya kelompokkan untuk berdiskusi kelompok. Kelompok diskusi gitu Pak Heru ya. Tapi kemudian mereka juga bisa sih, Pak, agak serius, tapi ya hasilnya juga kurang maksimal, Pak. Iya. Iya. Jadi ini Pak Heru ya, tadi setelah Pak Heru tadi bercerita panjang lebar, ini kalau boleh saya simpulkan itu kayaknya begini Pak Heru. Siswa 11 TKR yang Pak Heru ajar, ini nilainya rendah dikarenakan motivasinya itu rendah, kemudian tidak fokus, ya, kemudian mungkin ya kurang serius dalam menerima pembelajaran. Menurut Pak Heru, adakah cara lain Pak Heru supaya anak-anak itu tidak ya semacam yang kemarin-kemarin? Artinya dengan cara yang lain ini nanti anak bisa lebih baik dalam pengajaran Pak Heru.
Iya Pak, ada. Saya apa bisa menggunakan video Pak. Oh, video. Ya, PPT, kemudian juga bisa menggunakan gadget. Anak-anak kan sekarang rata-rata sudah Iya. punya gadget Pak. Betul-betul. Jadi untuk pembelajaran saya bisa memanfaatkan hal itu supaya anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Wah, bagus itu Pak Heru. Iya. Kalau menurut saya kok dengan sistem begitu, pembelajaran Pak Heru yang akan disampaikan di kelas itu akan lebih hidup. Iya. Artinya anak itu juga tidak akan mudah bosan, Pak. Karena kita ketahui bahwa anak-anak itu kalau dibuat materinya itu buat seperti hidup berjalan begitu ya, kayaknya kok ini lebih senang. Iya. Gitu Pak Heru. Terus ini Pak Heru, Pak Heru punya itu filenya yang untuk video atau PPT untuk menunjang pembelajarannya Pak Heru? Kalau saya ada sih Pak, ada. Tapi belum pernah saya Oh, gunakan Pak. nah, itu apa? Nah, iya Pak. Iya Pak Heru. Saya akan mencoba menggunakan gadget tadi Pak yang sudah Iya. saya omongkan tadi supaya anak-anak bisa memanfaatkan sebagai media pembelajaran. Mungkin dengan itu anak-anak lebih antusias. Yang berdampak nanti nilainya bisa akan naik Pak. Oh gitu Pak ya. Iya. Mantap itu Pak Heru. Gini Pak Heru, dengan idenya Pak Heru yang tadi disampaikan itu untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, kemudian motivasinya rendah dan kurang semangat menjadi antusias atau lebih semangat gitu Pak Heru ya. Tujuannya begitu Pak Heru ya. Iya. Kalau saya bisa katakan Pak, motivasi ini perlu ditingkatkan. Soalnya anak-anak sekarang sangat suka dengan game tadi. Kemudian menggunakan gadget itu anak-anak bisa merasa mereka tidak sedang belajar, tapi mereka sedang bermain Pak Heru, ya, gitu Pak. Ya, gini Pak Heru, dari apa yang tadi disampaikan Pak Heru, kira-kira Pak Heru dapat menceritakan kembali apa tadi yang disampaikan. Kemudian Pak Heru mungkin dapat menelaah dan apa yang akan Pak Heru lakukan berikutnya Pak Heru. Ya, nanti kedepannya saya akan mencoba menggunakan video pembelajaran yang saya tampilkan di layar LCD proyektor Pak. Iya. Ya, dengan saya menggunakan PowerPoint, kemudian videonya saya tampilkan, anak-anak bisa menonton dan bisa diakses juga menggunakan gadgetnya Pak. Oh, gitu Pak Heru ya. Mempermudah anak-anak dalam belajar. Wah, bagus itu Pak Heru. Ini Pak Heru, sebetulnya Pak Heru ini sudah bisa kok menyelesaikan permasalahan sendiri. Mungkin ya sebelum kita ngomong-ngomong mungkin masih istilah Jawanya itu budeli. Iya, benar Pak, benar. Ya, saya kira kok Pak Heru sebetulnya sudah bisa mencari solusinya sendiri. Iya. Terus ini Pak Heru, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan Pak Heru untuk selanjutnya Pak Heru? Besok saya akan mulai Pak menyiapkan media-media untuk pembelajaran agar anak-anak itu bisa tertarik, bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka tidak merasa tertekan, mereka bisa asik, bisa enjoy dalam belajar. Iya, gitu Pak. Terus ini Pak Heru, kira-kira nanti Pak Heru mungkin ini ya. Lalu siapa yang akan membantu Pak Heru untuk istilahnya itu menjalankan ide Pak Heru itu? Karena ini kan berkaitan dengan IT ya Pak. Iya. Mungkin ya kita juga butuh orang yang paham dengan IT. Iya. Mungkin ada yang bisa membantu menurut Pak Heru? Iya Pak. Kebetulan ada teman Pak ya yang pinter IT, teman gitu. kita ya Pak. Oh Pak Jalal itu. Oh, iya, Pak Jalal. Iya, saya Benar, sudah ya. kenal itu. Ya. Semoga orangnya mendengarkan. Iya. Nanti saya akan minta bantuan ke Pak Jalal yang ahli IT, semoga bisa membantu kita dalam mengoperasikan tadi PPT dalam proyektor, kemudian mengoperasikan gadget ke anak-anak supaya anak-anak bisa mempermudah dan juga bisa membantu saya Pak. Wah, sip Iya, dulu. Terus ini baru setelah kita tadi ya ngomong-ngomong
saya curhat. Kira-kira apa Pak Heru yang dirasakan sekarang? Nah, saya sekarang sudah tenang sih, Wah, Pak. Ya. alhamdulillah berarti. Tadi yang saya rasakan tadi galau. Galau, ya. Pak, ya. Sekarang saya sudah tenang, kemudian sudah bisa menemukan solusi sendiri Pak dari permasalahan saya. Iya. Gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak Heru kalau begitu saya juga cukup senang mendengar pernyataan dari Pak Heru. Mudah-mudahan nanti kedepannya Pak Heru ini bisa lebih baik lagi dalam pengajarannya Pak. Amin ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak Didi. Maaf saya mengganggu Pak Didi. Oh. Nah, setelah sharing dengan Pak Didi, hari ini saya bisa lega Pak. Saya bisa tenang, bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga saya sekarang bisa lebih enjoy dalam mengajar anak-anak Pak. Sama-sama Pak Heru. Terus terang saya juga senang dengan sekarang karena Pak Heru yang dibandingkan dengan tadi yang masuk dengan begitu banyak sekarang kelihatannya sudah ceria. Semoga ini akan kedepannya akan lebih baik Pak Heru dalam pengajarannya Pak Heru. Ya. Baik Pak Didi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi atas waktunya. Mohon saya selalu kalau ada permasalahan saya tolong dibantu Pak ya. Ya. Nah, karena ini sudah waktunya masuk kelas Pak. Jadi saya mohon pamit dulu Pak. Oh ya, sama-sama Pak Heru. Silakan Pak Heru. Saya juga habis ini juga ada jam mengajar. Semoga Pak Heru kedepannya dapat lebih sukses dalam pembelajarannya ya Pak Heru. Iya Pak. Terima kasih Pak Didi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nila. Pak Didi saat ini sudah melakukan coaching ya dengan coachnya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Pak Didi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, Bu. Menurut saya ya Pak ya, sebagai observer, proses coach tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Dan proses alurnya sesuai dengan Tirta Pak sudah. Iya Bu. Sesuai dengan prinsip coaching juga, dan Pak Didi juga sudah berusaha menggali pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan yang kedua ya Pak, Ya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Didi kembangkan berdasarkan hasil melakukan Kuci tadi Pak? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nantinya akan bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Pak Didi, semoga kedepannya kita bisa melakukan Kuci dengan lebih baik lagi. Demikian Pak observasi kali ini, semoga bermanfaat ya Pak bagi kita semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.